Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yokizen, kembali lagi dengan Ida Masar. Saya akan coba memandu IoT Talk, diskusi kita tentang IoT. Nah, hari ini sudah hadir teman lama saya, sampai sekarang jadi teman, belum jadi kompetitor kayaknya, Pak Antoni Josia. Jadi Pak Antoni Josia ini pertama kali saya ketemu itu tahun berapa ya Pak Antoni ya? 2010 kali ya? Sekitar 2006 mungkin ya. Oh, 2006. Wah, waktu awal-awal saya bikin perusahaan ya. Waktu itu beliau masih jadi representatif GE. Jadi Ya, kalau secara pengalaman sudah sejak 98 sampai hari ini tetap fokus di dunia automation. Oke, Pak Antoni mungkin bisa introduce ke teman-teman Yotizen perjalanan karir Pak Antoni, kemudian terakhir pengenalannya di IoT. Silakan Pak Antoni. Oke, terima kasih banyak Pak Idam dikasih kesempatan bisa ngobrol, sharing. Ya, kami jumpa tahun 2006 ya kurang lebih ya waktu itu ya. Tapi pameran kalau nggak salah Pak, acara pameran atau apalah ya. Tapi sebelumnya udah sempat kontak by phone. Di situ ketemunya pas pameran. 2006 itu saya di GE. Nah, saya starting di automation itu dari 98 tuh Pak Yudam tadi 98, lepas dari kuliah itu bergabung di Kota Minyak Group ya, awalnya di Kota Minyak Internusa, kemudian ke Kota Minyak Automation. 3 tahunan di sana, kemudian bergabung dengan Schneider Indonesia saat itu dengan tim automation juga sampai 2005 akhir. Nah, 2005 akhir bergabung dengan GE untuk representasi automation, GE Fanuc Automation saat itu sampai 2010 atau 2011 lah. GE-nya udah mati. Ya, GE-nya udah mati Pak sekarang ya. Kalau bisnis GE-nya yang waktu itu namanya GE Fanuc Automation kan sudah berkali-kali ganti wajah ya kan. Dari GE Fanuc Automation, GE Fanuc Intelligent Platform, kemudian Fanuc-nya hilang jadi GE Intelligent Platform. Kalau hari ini kan sudah owned by Emerson karena diakuisisi tahun 2018 kemarin. Itu GE ya mulai, sebetulnya salah satu mentor saya untuk wirausaha itu Pak Idam ini yang selalu ngomporin. Zaman waktu di GE itu selalu ketemu, bahkan nggak ketemu ya, kalau teleponan juga pasti ngomporin kapan gitu kan. Nah, akhirnya ya terbakar juga gitu kan, keluar dari GE, gabung dengan beberapa teman untuk bikin sistem integrator kecil seperti itu. Kemudian ya seiring waktu akhirnya memutuskan untuk totally jalan sendiri di 2013 ya. Ya, yang di tempat sekarang Bintara Raya Cemerlang gitu. Jadi selama ini Pak Antoni kita kan sama-sama main di dunia. Karena kan ada istilah baru sebenarnya namanya IoT. Sebenarnya kan di dunia automation kita itu kan dari dulu sudah ada ya PLC atau SCADA yang kita remote menggunakan internet, kemudian dimonitoring di area yang lebih jauh gitu menggunakan akses internet. Atau kalau dulu kita ngomongnya remote monitoring lah ya, remote monitoring atau remote SCADA gitu. Sekarang namanya udah berubah menjadi internet of things. Sekarang perkembangannya gimana Pak Antoni di? Nah, ini menarik Pak, betul. Jadi memang saya awal-awal bergabung di automation itu dengan Kota Minyak, dan Kota Minyak itu sebagai core-nya sendiri waktu itu memang sangat strong di oil and gas
market, saya belajar banyak terkait sama networking di automation itu di project-projectnya Pertamina yang kebetulan saat itu banyak di namanya masih Caltech ya waktu itu ya, Caltech Pacific Indonesia. Nah di Caltech itu mulai dari project telemetri ya, kemudian well test monitoring itu kita bisa monitor sejumlah well dalam kondisi remote di control room ya, kemudian juga beberapa project untuk waktu Y2K juga mengintegrasikan monitoring dari sejumlah gathering station multi office di Minas waktu itu, dan semuanya memang tentu menggunakan fasilitas jaringan ya quote unquote internet, dalam hal itu intranet mungkin ya di corporate Caltech saat itu. Oh, intranet ya. Di KPS lain kan juga ada ya, seperti misalkan yang di offshore platform-platform mereka itu mereka bisa monitor di kantor pusat mereka di Jakarta. Nah itu udah hal yang common sekali, dan itu udah tahun-tahun 90-an atau awal 2000 lah kita bilang. Itu udah sesuatu yang sangat umum, sangat menjadi bagian yang dari sistem operasional maupun maintenance mereka ya, seperti itu. Ya jadi ya betul Pak Idam tadi, bukan sesuatu yang baru, cuma namanya waktu itu bukan IoT ya, belum ada istilah IoT waktu itu. Nah mungkin Anda juga karena banyak di machining juga ya waktu itu ya, Anda kan pernah punya background di machining, mesin maker Eropa waktu itu juga mereka umumnya sudah punya remote access untuk remote access troubleshooting ya kan, untuk bisa troubleshooting. Jadi balik lagi, memang yang kita bicarakan hari ini itu bukan hal yang totally baru, tetapi ini pergerakan dari dua sisi. Memang dari sisi teknologinya sendiri bergerak. Kalau dulu memang kesannya antara dunia kontrol dan dunia IT itu terpisah, betul. Betul. Engineer-nya juga terpisah waktu itu. Terpisah, betul. Nah hari ini memang ada tuntutan yang mau nggak mau harus kita ikutin ya. Artinya kamu nggak bisa bilang, oh itu bukan ranah saya karena saya cuma ngurus control system. Ternyata programmer atau engineer control system juga harus punya pemahaman tentang networkingnya ya, tentang security. Nggak usah ngomong networking dulu lah, kita bicara networking kita bicara security di satu komputer itu saja. Untuk akses OPC, kita bicara bagaimana men-setting DCOM-nya katakan. Itu udah sesuatu, bagaimana setting security-nya. Kalau di situ blank, ya susah gitu kan, mau nggak mau ya multidisiplin harus masuk di situ. Pengetahuan IT-nya, pengetahuan automation-nya harus menjadi satu kesatuan. Gitu. Kalau monitoring kita dulu itu kayaknya wah ya Pak, itu kayaknya itu wah banget ya ilmunya gitu ya. Nyeting dekom itu kayak apa ya, kalau udah bisa itu jadi engineer gajinya jadi gede. Nah, ngalamin kayaknya. Karena kan teknologinya udah berubah nih, udah ada yang maju. Setting-settingnya juga menjadi lebih sederhana, menggunakan internet protokol dan lain-lain. Nah, sekarang kalau dulu kan hanya area yang mahal lah ya, kayak mahal seperti itulah ya, yang bisa akses untuk melakukan remote monitoring. Kalau saat ini dari sisi penyedia vendor-vendor itu, apakah masih ngasih produk remote monitoring atau mereka udah punya produk baru yang dekati IoT itu? Oh, oke. Kalau dari sisi produk ya, kalau kita bilang dari sisi produk teknologi yang mengadopsi teknologi IoT itu memang boleh dibilang hampir semua manufacturer automation sudah mengarah ke sana ya. Baik dari sisi produk secara hardware-nya maupun pendukungnya, termasuk cloud systemnya juga umumnya mereka sudah prepare ke sana gitu kan. Artinya memang ya dua sisi Pak. Satu sisi dari kebutuhan marketnya juga memang mulai masuk ke sana,
di sisi lain edukasi dan juga push dari sisi pabrikan untuk mendorong implementasi IoT ini juga cukup kuat, dan bahkan mereka sudah masuk di ranah ya tadi itu bukan lagi sekedar remote monitoring dari sisi software SCADA-nya diintegrasikan, tapi bahkan langsung dari level controller dia sudah ready to IoT, ya kan, hampir menjadi sesuatu yang umum juga sekarang. Controller baru sudah punya fitur itu. Sebentar, Pak Antoni. Jadi kalau dulu kalau kita mau remote monitoring berarti harus ada PLC-nya, harus ada SCADA-nya. Nah, SCADA ini diinstal di PC, baru PC ini yang bisa berkomunikasi dengan remote sensor, remote headquarter atau segalanya. Kondisi sekarang berbeda, nggak perlu ada SCADA, kita bisa remote monitoring. Itu ya, Pak Antoni maksudnya? Ya, dari teknologinya yang tersedia dari ini, even tanpa PLC pun kalau untuk konteks monitoring sekarang cukup banyak equipment yang sudah ready I/O langsung ke protokol tertentu ya, Modbus atau Profinet, ready untuk di internetkan gitu. Artinya nggak perlu PLC yang ada otaknya untuk lari ke cloud sekarang, cukup modul-modul I/O yang keluarannya sudah, protokolnya sudah mendukung untuk langsung dikirim ke cloud gitu ya Pak Antoni. Hari ini kita bisa bicara tentang IoT ini kaitannya dengan proses perkembangan dan kebutuhan hari ini di market. Ya, satu, untuk remote monitoring itu masih tetap ada sampai saat ini. Remote remote SCADA, ya, kita bicara betul-betul remote apa yang ada on site di control room, itu benda yang sama, tampilan yang sama bisa diakses dari remote. Nah, itu tetap masih ada kebutuhan itu satu. Kedua, terkait sama yang tadi remote access untuk maintenance dan troubleshooting. Ini sejumlah ya dulu yang tadi kita bilang beberapa OEM dengan fitur itu mereka siapkan sewaktu-waktu ada trouble di mesin mereka, di di customer dimanapun, mereka bisa secepat itu akses untuk melihat apa sih masalahnya, ya tentunya lewat koneksi internet. Nah, hari ini untuk yang ini juga menjadi satu ranah sendiri, apalagi dalam kondisi pandemi COVID sekarang ya. Ini kami sendiri alami, di tim kami alami, bahkan customer yang sebelumnya sangat restrict, nggak boleh ada remote access ke mereka. Hari ini mereka kejar-kejar, Pak, bisa remote Pak, ya. Dan kita banyak bantu, sejak bulan Maret kemarin kita banyak bantu customer hanya lewat remote access untuk troubleshooting. Bahkan ada yang kita setup ulang, install baru segala macam semua by remote untuk bantu customer. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang mungkin ini yang lebih ke advance-nya ya Pak. Arahnya bukan lagi sekedar remote monitoring dari sisi operasi. Tujuannya juga bukan sekedar untuk remote access troubleshooting, tapi ini bagaimana mengumpulkan data, ya, data dari individual sensor, device, equipment di lapangan, ya, untuk menjadi satu yang menjadi informasi ke depannya. Apa sih yang digunakan di situ? Ya tentu untuk performance analisis, ya, untuk optimisasi, apapun istilahnya itu, yang sebetulnya lebih mengarah kepada analisis dan improvement. Nah, ini sekarang kan banyak kebutuhan yang mulai ke sana, yang tujuannya untuk yaitu tadi analisis, predictive maintenance, kemudian juga improvement dalam konteks dia bangun modeling, ya, sistem modeling yang bisa untuk ya part of mungkin istilahnya sekarang ya AI atau apapun itu yang bisa membantu supaya si equipment terpasang performanya bisa ditingkatkan. Kalau dulu kita cuma bicara bagaimana
dari satu sisi OII katakan, atau dari sisi apa. Nah sekarang bagaimana dia mengintegrasikan semua plan data itu menjadi satu sistem yang bisa multifungsi ya, bisa digunakan kemanapun. Baik terkait sama kebutuhan operasional, kebutuhan maintenance, kebutuhan inventory, bahkan yang tadi itu untuk improvement dari sisi performance itu sendiri. Nah ini yang menurut saya ini sudah mulai ke sana dan pemainnya ini rame karena pemain industrial juga sudah di situ dan pemain non industrial juga sudah masuk ke sana. Jadi mereka sama-sama melihat ada peluang besar di situ. Dan ujungnya karena kalau yang tadi kita ngomong analisis kan selalu berbasis analisis itu berbasis statistik ya, mostly berbasis statistik. Sesuatu yang berbasis statistik kuncinya adalah data. Bagaimana data itu bisa masuk, dan setelah data ada, baru dibangun modelnya kan, modeling sistem, bagaimana dia bisa katakanlah untuk turbin, performance maksimal dari turbin seperti apa sih? Nah kalau manufacturer yang bikin seperti GE katakan, mereka punya manufacture datanya secara internal, mereka bisa bangun aplikasi yang modeling yang sesuai sama performance turbin mereka. Nah untuk yang non industrial yang berangkatnya dari murni IT dan statistik, mereka bukan dari situ, tapi mereka berdasarkan behavior. Makanya mereka kumpulkan datanya, kemudian ciptakan behavior yang memang terbentuk dari operasional, baru kemudian dibangunkan modelnya supaya ya maksimal harusnya seperti apa, kondisi anomalinya akan muncul seperti apa. Nah itu dari situ. Nah ini semua akan membutuhkan yang kita sebut tadi IoT. Berarti ada pergeseran sekarang ya, dari yang dulunya orang-orang automation itu hanya main di SCADA, remote monitoring, nggak lari kemana-mana nih, di sini aja. Kemudian mulai bergeser, menjadi performance alat lah ya, supaya alat itu benar-benar ready 100% running terus 24 jam kalau bisa seperti itu, sehingga data-data yang diperlukan dari alat ini dikumpulin, kemudian diprediksi datanya, kalau diestimasi kapan rusaknya, diestimasi kapan diperbaikannya, sehingga analitik itu yang dipakai. Benar. Nah, jadi kalau berarti dunia sekarang bukan dunia remote monitoring, jadi IoT itu bukan remote monitoring jadinya. Jadi bukan remote operation, maksud saya, bukan remote operation. Monitoring ya, tapi lebih banyak dia sifatnya ngolek data. Jadi big data gitu ya Pak Antoni, kayak seperti. Saya lebih melihat ke arah sana. Saya lebih big data ya. Bukan untuk operation mesinnya yang difokuskan sekarang, tapi bagaimana data-data mesin itu ditarik, kemudian dikumpulkan di dalam satu wadah di cloud. Kemudian satu lagi Pak Antoni, bagaimana mengintegrasikan antara satu mesin dengan mesin yang lain. Saya ingat banget kita ngerjain satu mesin. Ya mesin itu aja, di sebelah ada mesin lain, vakumnya beda. Di sebelah mesin lain, vakumnya beda lagi gitu. Sehingga apabila dia satu line dari satu mesin ke mesin yang lain, ini nggak ada integrasinya kan? Nggak ada. Nah, sekarang data itu dikumpulin, jadi dijadiin big data. Itu maksudnya Pak Antoni saat ini. Kalau saya lebih melihat arahnya ke sana, artinya dari ketersediaan produk maupun teknologinya itu udah mengarah ke sana. Kemudian juga kita bicara dari sisi kebutuhan customer ya, kebutuhan marketnya terkait banyak hal, terkait investasi dia, terkait integrasi. Nah, saya barusan aja pagi ini saya lihat email dari salah satu customer kita yang mengirimkan informasi bahwa mereka baru saja go live untuk e-procurement-nya. Nah, e-procurement. Nah, ini udah banyak corporate yang sekarang melakukan itu kan, sistem procurement yang sudah berbasis cloud juga, berbasis aplikasi. Nah, ini kalau cuma sepotong-sepotong, artinya mereka hanya berbasis sektor ya atau departemen gitu kan. Nah, yang kita lihat waktu mereka implementasi seperti itu, dan kita sudah lihat ya, sudah terjadi beberapa kali juga. Mungkin saya pernah sharing juga sama Anda, di satu customer
ternyata dua departemen mengerjakan satu aplikasi yang tujuannya sebetulnya ke sana juga gitu. Nah, overlap, ya kan? Overlap dia. Dua vendor yang berbeda gitu kan, beli license lah, beli server lah, segala macam. Padahal waktu kita duduk di situ loh, Bapak udah ada itu, kenapa beli satu paket lengkap dari sini harus seperti ini juga? Nggak perlu, ini tinggal integrasikan tadi itu kan, bagaimana data dari, kalau kita turun lagi ke level mesin, bagaimana kita punya 10 mesin, data dari 10 mesin dengan 10 PLC yang berbeda lah ekstrimnya ya, 10 PLC sistem yang berbeda, kontrol sistem berbeda, protokol berbeda, fungsi mesin berbeda, bagaimana semua itu bisa masuk ke satu sistem yang sama untuk nanti terkait sama kebutuhan inventory untuk part-partnya, kebutuhan untuk mungkin nanti terkait schedule maintenance, terkait yang ya sisi operasional dan maintenance-nya juga mungkin di situ. Nah, bagaimana itu bisa terintegrasi? Nah, ini dia PR-nya bagi kita integrator hari ini, mulai membuka. Artinya gini, kita jangan masuk lagi di ego sektoral gitu ya. Saya hanya fokus di automation-nya di titik ini. Nah, padahal kita juga mesti membuka mata terhadap aplikasi di luar automation yang pada ujungnya akan membutuhkan data, feed datanya dari sisi automation kita. Dan itu sangat membantu. Karena kita juga tahu dari zaman dulu juga data manufaktur, data mesin itu nggak pernah masuk ke ERP system ya. Enggak. Loh, ini menarik Pak, ini menarik. Tahun-tahun saya di GE itu tahun sekitar 2000. GE, nah oke. GE pada saat itu termasuk lead di software solution. GE saat itu punya historian, kemudian plan application, dan betul-betul didorong untuk majukan implementasi software. Nah, waktu itu cari SI Pak, setengah mati Pak. Kita ngobrol sama SI mungkin. Kita ngobrol sama SI yang pure di control system ya. Kita ngobrol ke arah software implementation-nya nggak nyambung Mbak. Tulalit. Kenapa? Karena ini udah menyangkut database yang waktu itu rasanya masih dunia lain gitu. Kita sebatas database-nya untuk alarm aja gitu kan, alarm dan event udah. Nah, itu satu. Nah, akhirnya saya coba masuk ke pemain-pemain ERP. Dengan pemikiran itu, mereka akan punya kebutuhan untuk feed data yang which is datang dari plan. Menarik. Saya ketemu beberapa vendor ERP yang cukup lead lah saat itu. Kita diskusi sama leader di mereka juga. Sampai satu titik waktu kita mau coba appoint mereka untuk jadi partner, muncul sesuatu yang saat itu nggak terpikir sebelumnya. Nah, setelah muncul itu, saya pikir, oh iya, benar, itulah masalahnya. Tahu apa? Mereka bilang, Pak, kalau kami, poinnya kan waktu itu bilang, perluas portfolio Anda. Dari murni di sisi ERP-nya, ya, masuk ke sisi integrasi datanya. Nah, di ujung itu, setelah kita diskusi panjang lebar, saya dapat jawaban, Pak, kalau kami perlebar portfolio kami masuk ke ranah itu, nanti kerjaan kami takutnya nggak selesai-selesai, Pak. Tuh, kenapa, Pak? Saya bingung kan waktu itu kan. Oh, oke. Jadi rupanya singkatnya itu saya dapat pemahamannya adalah dengan konsep mereka saat itu, responsibility mereka adalah mereka punya aplikasi ready untuk di-input data sama si customer. Ya. Ya kan? Nah, customer kan kita tahu, kita pergi ke banyak pabrik, banyak yang punya ruangan penuh dengan tabel-tabel, penuh dengan chart, KPI seperti itu, data-data itu yang di entry sama orang gitu kan. Dari log sheet dipindahin, dimasukin gitu kan, di generate chartnya segala macam. Nah, data itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Si vendor tidak bertanggung jawab terhadap validitas data dan segala macamnya. Nah, waktu kita bilang nanti ini otomatis datanya bisa terintegrasi sama sistem ERP-nya, nah muncul itu, mereka bilang itu nanti ranahnya sudah beda. Itulah, saya bilang benar. Jadi, nah di hari ini PR kita adalah seperti itu Pak, bagaimana menyambungkan dua layer itu dengan
eh, ini dua sisi juga Pak ya. Satu, nggak valid dalam konteks memang permasalahan dari sisi lapangan, dari sisi instrumentasinya mungkin kurang bagus, itu bermasalah. Satu. Yang kedua, justru kadang-kadang kebutuhannya datanya nggak mau data yang apa adanya. Kenapa? Karena kalau data apa adanya masalah. Terus gimana? Mesti sedikit dikasih kosmetik gitu kan. Kalau udah begitu kan lain lagi ceritanya kan. Nah ini yang jadi challenge juga memang artinya di sisi kita sebagai implementer. Aku sambil minum ya Pak, kopi dulu Pak ya. Minumnya masih GE Pak ya? Sama Pak. Soalnya Pak Antoni otak Pak. Oh, IoTalk belum dikasih ya? Nanti IoTalknya kita kirim Pak. Oke sip. Jadi Pak Antoni kalau misalnya seperti itu berarti IoT ini makin mempererat hubungan antara teknologi orang PLC SCADA dengan orang IT. Idealnya begitu. Atau mempercepat prosesnya, mempercepat proses mempercepat proses atau menyederhanakan sistem yang akan dibangun oleh perusahaan. Karena saya melihatnya gini, IoT ini dari pengalaman saya 2 tahun terakhir, permintaannya banyak kan datangnya dari manajemen ya, bukan dari benar. Kemarin saya cerita dari manajemen itu ada dari customer kita itu yang sederhana, hanya sekedar pengen tahu berapa raw material yang masuk dan berapa produk yang keluar. Dia pengen tahu karena raw material itu adalah uang dia yang paling besar. Nah, jadi sebenarnya sederhana sekali kalau di sisi kita raw material masuk itu kan sudah ada, misalnya jembatan timbang, datanya sudah ada. Timbangan silo levelnya sudah ada. Akhirnya dia kumpulin sensor-sensornya sudah ada di PLC kan, datanya udah ada di PLC. Cuman data masuk dengan data keluar itu dikontrol oleh 2 PLC yang berbeda. Nah, reportnya terpaksa dibuat manual pakai Excel diketik. Nah, akhirnya sekarang kalau dengan menggunakan IT, 2 data ini kan bisa dikumpulkan dari dalam satu sistem database, kemudian dikirim ke cloud, kemudian si manajemen bisa menyaksikannya secara real time. Apakah di aplikasi-aplikasi Pak Antoni juga mulai ngarah ke situ, si manajemen, para manajemen people ini mulai tentang itu? Iya, betul. Memang inisiasi untuk implementasi aplikasi. Nah, ini tidak lagi di layer operasional. Perangkatnya mesti dari top manajemen. Kenapa? Karena satu terkait investasinya juga biasanya udah butuh intervensi khusus lah gitu kan. Nggak kalau dari operation untuk merequest itu biasanya sulit. Kedua juga terkait implementasi IoT-nya sendiri, memang satu sisi tadi ada singgung cloud itu ya. Ini juga menjadi satu challenge karena nggak semua customer kita hari ini ready untuk meng-cloud-kan informasi mereka. Nah, jadi ya mungkin itu masih menjadi proses ya. Tapi balik lagi kebutuhannya memang ada. Dan biasanya yang terjadi adalah mereka akan bangun infrastruktur sendiri terkait kebutuhan server untuk storage. Yang saya ketemu lah di market kita. Nah, betul tadi dari manajemen. Dan menariknya apa Pak? Saya dapat cerita belum lama ini ada customer forward kita juga yang dari headquarter untuk implementasi yang plan information management system itu suddenly mereka prioritas. Dan yang saya dapat dari salah satu teman maintenance itu, dia bilang, Pak, ini kita harus beli komputer dan license HMI SCADA baru, kira-kira berapa kan, 100 juta lewat gitu kan. Nah, ini langsung Pak approval-nya Pak. Oke. Padahal inverter yang kemarin rusak Pak, saya udah request 2 bulan belum dapat approval katanya. Ini kan jadi sesuatu yang ironi juga gitu. Artinya secara prioritas kok jadi begitu top manajemen prioritas, seolah-olah
berapapun siap dikucurkan gitu kan. Nah ini sebetulnya menarik Pak, sekali besar di situ ya. Kebutuhan market itu juga sudah mengarah ke sana, tinggal bagaimana kita ya menjadi partner bagi customer kita untuk menjadi implementer yang baik, sekaligus membawa teknologi yang ada dari sisi manufacturer, partner principal kita untuk bisa diimplementasikan. Dan mungkin seperti yang kami jalankan juga Pak, Anda juga jalankan, kita juga using potensi karya anak bangsa ya. Jadi kita buat juga aplikasi custom yang bisa diimplementasikan. Karena nggak semua customer ready untuk beli license yang harganya untuk aplikasi-aplikasi yang semacam itu. Tapi untuk kebutuhannya pasti ada. Nah disitulah kita harus saling melengkapi. Kalau di IO Talk seri sebelumnya itu dia cerita terlalu banyak developernya, tapi marketnya masih rendah untuk penyertaan produk. Nah, berarti kan ini lagi masanya orang membangun produk, walaupun marketnya kira-kira udah pasti deh 2-3 tahun yang ke depan itu marketnya pasti besar karena orang udah mulai mengerti kan. Nah, jadi rame-rame para developer ini saat ini sedang membangun. Nah, pertanyaan saya Pak Antoni, kan Pak Antoni sudah lihat produk lokal, udah pernah lihat produk dari brand-brand besar yang sedang membangun. Itu kan proses developernya ini bareng nih ya, bukan kalau zaman automation dulu tiba-tiba kita udah dihadirkan produk yang sudah mature. Jadi Indonesia mau bangun juga nggak akan ngejar kan. Nah sekarang developnya bareng nih, kebetulan bareng, baik lokal maupun vendor. Nah lokal udah launching, vendor malah belum launching nih. Nah kira-kira kedepannya seperti apa itu pertarungannya Pak? Dan apakah mungkin produk lokal ini ikut bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang diakui lah segala macam? Nah ini juga menarik sekali Pak. Jadi kebetulan kami juga sedang follow up ya beberapa customer yang sebetulnya sebagian dari kebutuhan dia itu saat ini sudah ada di sistem terpasang ya, di sistem yang sudah running baik di tempat mereka. Dan itu ya quote-unquote gado-gado gitu kan. Contohnya kalau kita sebut di aplikasi, nah ada salah satu yang memang juga mungkin banyak di sini solusinya dari Schneider ya. Schneider punya SPM atau PME ya kan. Nah itu banyak customer sudah pakai itu, cukup puas dengan performance dari produk itu gitu kan. Mereka bisa dapat report, analisa power quality di situ. Nah tapi balik lagi terkait sama kebutuhan operasional, apa sih tujuan mereka pasang itu? Rupanya kan memang bagaimana lebih ke manajemen energinya sebetulnya, energi usage-nya lah. Mereka pengen tahu setiap bulan dengan adanya software itu mereka dengan mudah bisa rekap pemakaian energi dari masing-masing feeder yang mereka pasang power meternya di situ. Nah, ternyata urusannya nggak selesai di situ, Pak. Nah, inilah makanya peran kita yang tadi disebut developer lokal dan dari vendor ini sebetulnya mengisi. Developer lokal menurut saya nggak perlu quote-unquote menciptakan produk kompetitor secara head to head dengan yang lain gitu ya, dengan yang sudah ada. Tapi kita bisa menjembatani di situ dengan aplikasi yang menjawab atau menjadi solusi kebutuhan customer. Nah, apa yang kami ketemu di sana? Report yang sudah bisa otomatis di-generate dari PME itu tidak serta-merta bisa langsung dipakai masuk ke dalam report standar dari. Nah, terbayang kan ada akhirnya mereka tetap harus buka Excel filenya, copy paste gitu kan ya. Nah ini juga kadang-kadang kan formatnya nggak sesuai nih, formatnya juga yang dari PME keluar nggak benar-benar persis sama dengan urutan yang ada di laporan misalkan di form report standar mereka ya, akhirnya harus pilih-pilih dari situ. Nah bagaimana kita menjembatani yang sudah ada, yang sudah di-report sama PME
bisa otomatis masuk ke sistem report form yang mereka sudah incorporate. Nah, ini menjadi solusi, Pak. Kita menjembatani mereka untuk menjawab challenge mereka di situ, ya, sehingga secara akurasi data, secara integrasi data itu jauh lebih bagus di situ. Terus kalau gitu gimana untuk developer lokal kita kalau misalkan ya katakan punya kreativitas juga untuk membuat produk-produk yang di vendor gitu kan, ya tetap menurut saya bukan masalah, tetap akan ada pasarnya seperti yang kita bilang tadi. Contoh ya, sekarang kalau kita ngomong untuk analisis performance, kita nggak ngomong yang kompleks dulu lah, kita ngomong yang sederhana. Jadi untuk bagaimana sih secara maintenance, untuk predictive maintenance itu bisa terintegrasi, kita kan bisa menjawab dengan mereka melihat yang harus di-maintain secara rutin, ya, yang harus ada pergantian part, itu kan mostly adalah rotating equipment, ya kan? Itu nanti terkait sama dia punya sinyal bagus nggak? Halo? Hilang? Bagus. Oh, sorry. Soalnya putus-putus kayaknya. Nah, jadi dengan kondisi dia bisa menciptakan dari kebutuhan yang produk katakanlah prinsipal punya, dengan yang dia bisa ciptakan untuk menjawab kebutuhan market yang beli license yang semahal itu, bisa, Pak. Karena kita lihat realitanya, kalau nggak corporate besar, masa sih dia nggak butuh untuk predictive maintenance? Pasti tetap butuh. Cuman dia nggak mungkin investasi untuk beli software saja gitu kan. Nah, lebih baik dia pakai capex untuk gedein pabriknya gitu kan. Nah, kita kalau punya solusi yang bisa bantu mereka PM dengan software custom proven, ya, artinya tidak abal-abal gitu kan, secara performanya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting. Jadi problem sekarang adalah kalau kita bermain IoT di existing system, bahwa things-nya kan IoT, Internet of Things-nya itu sangat-sangat bervariasi, ya. Mulai existing system, tadi Pak Antoni cerita power monitoring kan, belum water monitoring, belum boiler sistemnya mereknya A, belum chillernya mereknya B, belum mesinnya mereknya dari Cina, ada satu mesin dari Jerman. Nah, problemnya kalau kita cerita IoT itu kan big data, berarti mengolek seluruh data yang ada. Jadi kalau cerita Pak Anton itu sederhananya gini, Pak Anton, kalau misalnya ada output, dia mau hitung berapa rupiah per output, itu dengan sistem yang sekarang itu ribet banget itu ngurusnya tuh. Dari PLC ngambil datanya, terus ambil data output dari mesin. Itu mau gabunginnya aja udah ribet banget ya. Kalau zaman-zaman dulu kita udah pasti biayanya itu nambah software macam-macam, jadi mahal sekali. Kalau IoT sekarang jadi lebih sederhana ya menggabungkannya itu, karena teknologinya sudah sangat dekat untuk aplikasi seperti itu. Halo, Pak Antoni? Iya, hilang suaranya. Saya ulang pertanyaannya, Pak Antoni. Jadi kalau power monitoring tadi, kalau hanya sekedar performance power, ya dulu itu memang niatnya seperti itu. Tapi sekarang kan udah nggak lari ke situ lagi. Si manajemen sudah butuh. Setiap produk, seuprit apapun produk, ya kalau keluar, ini biaya powernya berapa, biaya boilernya berapa, gitu. Biaya utility-nya berapa. Benar. Nah, problemnya sekarang adalah PME atau Power Monitoring Expert yang sudah kita pasang merek Sony itu mengintegrasikannya rumit sekali kan. Nah, apakah teknologi IoT sekarang itu jadi lebih simpel untuk mengintegrasikan semua data menjadi sehingga manajemen itu, oh ini udah gampang nih ngerjainnya, jadi gue order yang kayak beginian nih gitu. Nah, ini mungkin saya ambil salah satu case ya, memang kebetulan sudah berjalan customer.
Jadi yang kita coba bawa ke customer sebagai solusi mungkin tidak spesifik terkait langsung dengan IoT dalam konteks internetnya ya tadi ya. Nah, jadi things yang tadi itu yang kita sudah punya sampai ke apa namanya level software secara lokal di PME kita utilize dari sisi database SQL-nya. Artinya semua plan data itu kan sudah ada di situ. Semua data metering itu sudah ada di SQL datanya. Data di SQL inilah yang kemudian kita ambil. Jadi kita bangun satu aplikasi ya untuk membuat report. Jadi reporting yang tadinya manual tadi, yang tadinya harus dikonsolidasikan ke beberapa departemen tadi, itu kita buat sebagai aplikasi auto, di mana sumber datanya satu tadi dari software. Kebetulan karena dia sudah ada PME, kita ambil dari PME. Kalau dia belum ada PME, berarti kita ambil langsung ke level Modbus-nya, ya kan? Nah, karena sudah ada PME ya, tinggal kita ambil dari PME, kita tinggal ambil ikutin pola yang sudah dari PME. Misalkan data lainnya ternyata sudah ada juga dari sistem PLC dan SCADA di mesin nih misalkan. Nah itu pun kita bisa ambil untuk produknya ya, counter apa namanya number of good produknya. Nah itu juga kita ambil. Reject produknya kalau ada juga kita ambil, dan semua bagian itu yang tadinya manual di input satu-satu, sekarang secara otomatis kita bisa capture based on sistem yang sudah ada. Masih ada sistem manual. Contohnya di salah satu customer kita timbangannya masih manual. Udah nih semua udah masuk, PME sudah ada, PLC semua sudah ada, tapi timbangannya itu masih benar-benar harus dibawa ke timbangan, dicatat di situ, nggak ada komputer apapun di situ. Nah, Mbak Tani dengan buat aplikasi yang bisa diakses web ya, mau lewat gadget, itu kita bisa buatkan form sehingga setiap penimbangan cuman tidak lagi manual entry harus dilakukan terpisah, tetapi di saat yang sama mereka bisa lakukan itu. Untuk kita inputkan itu, mereka minta, Pak kalau itu langsung bisa dibikinkan nggak, langsung bikin apa QR code-nya, langsung keluar stiker, kita bisa tempel di situ. Nah oke, nah, itu sederhana saja kan, kita tinggal bikin namanya aplikasi, masukkan yang ditimbang, masukkan pilihan produknya, tanggal dan sebagainya kan sudah mengambil dari sistem, dan kemudian itu dicetak ya. Kita tinggal konekkan lewat wifi saja lokal. Memang tidak sampai internet, tapi secara intranet itu harus Internet of Things di sini. Mungkin kita juga harus turunkan sedikit ke intranet ya, karena kondisi tadi customer kita nggak semuanya mau datanya terekspos ke layer internet terkait security dan dari datanya mungkin. Oke, jadi sekarang memang yang jadi menarik di dunia automation itu adalah ngumpulin things-nya ya, ngumpulin things yang ada di manufaktur itu, pelangkor itu, gimana supaya datanya menjadi big data dulu, walaupun belum di cloud, tapi minimal menjadi big data di lokal factory-nya mereka. Itu menurut saya itu yang paling penting. Nah, terus developer lokal itu bisa membangun beberapa aplikasi mesin-mesin yang memang saat ini sangat-sangat manual atau vendor tidak menyentuh ke sana gitu ya, sehingga untuk integrasi datanya agak sulit gitu ya. Nah, kedepannya seperti apa tuh Pak Antoni? Apakah semua things itu akan menjadi PLC? Atau menjadi remote I/O, Modbus I/O, semuanya akan terkonek dengan sebuah jaringan yang datanya bisa dikolek? Ya, oke. Itu saya belum bisa firmkan ya akan jadi seperti apa ya, karena sangat tergantung dengan sikon dan perkembangan yang ada. Arahnya semua yang tadinya masih manual, semua yang arahnya yang masih standalone itu kan mulai diintegrasikan. Bahkan sekarang kita juga kalau ke even customer yang mesin-mesinnya masih individual semua, standalone semua,
mulai kita kasih edukasi bagaimana mereka bisa rencanakan untuk arah integrasi network ke depannya. Nah, itu udah jelas. Tentu kalau kita mau ke yang things tadi, dia harus punya connectivity. Ya either dia langsung ke internet atau protokol-protokol komunikasi bisa diintegrasikan ke jaringan gitu ya. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau dari sisi ininya, dari sisi developer bisa mencari. Nah, ini dia kreativitas teman-teman kita ini di sini kan macam-macam nih sektornya sendiri. Kalau dibilang industri kan begitu banyak, beragam, dan masing-masing sektor punya karakteristik ya yang kalau kita nggak main di situ kita nggak akan paham. Contoh saya dengan background lebih banyak di oil and gas dan power, mungkin saya nggak terlalu paham bagaimana di pharma gitu kan. Nah, atau di food and beverage. Nah, itu teman-teman yang main di situ akan tahu. Dan balik lagi, sebetulnya kebutuhan customer itu how we solve their pain gitu kan. Bagaimana kita bisa membantu mereka mengurangi rasa sakitnya atau rasa gelnya terhadap sistem yang tuntutannya sekarang kan semakin keras. Seperti yang Anda bilang tadi, manajemen kepengen dengan satu dashboard mungkin di depan komputer dia atau di ruang body ya, board of director, udah ada satu display LED dengan langsung muncul KPI-nya di situ. Nah, itu baru bisa dilakukan kalau big data-nya tersedia. Jadi kalau coba saya lihat hari ini kita diskusi IoT itu lebih banyak ke things-nya nih. Gimana ngumpulin para things yang di industri ya. Jadi things ini sebenarnya jadi miss system yang ada di ERP yang selama ini di entry manual di sistem yang ada di pabrik. Nah, things ini harus mulai di-collect. Mau nggak mau pasti akan di-collect datanya dan diintegrasikan datanya. Tanpa things ini nggak ada gunanya kita cerita tentang connectivity dan big data IoT di cloud. Itu ya Pak Antoni ya. Jadi buat para developer IoT yang bermain di things yang di bawahnya untuk ngumpulin collect data, mungkin sekaranglah saatnya untuk cepat bergerak supaya bisa bersaing dengan para vendor. Kalau perlu mereplace produk-produk vendor atau produk-produk dari luar negeri yang ya contoh sederhana lah mungkin kalau menurut saya monitoring sensor harusnya sih developer lokal mampu lah melakukan itu ya Pak Antoni ya. Kalau sekedar hanya sensor, contohnya misalnya temperatur monitoring, humidity monitoring, kan itu kan sensornya juga udah banyak berkembang even di Tokopedia juga udah banyak banget jualannya gitu ya. Nah, kedepannya kira-kira apakah orang-orang automation itu harus belajar apa untuk harus nambah knowledge apa nih supaya kan selama ini reluctant nih. Harus nambah ilmu apa nih supaya mereka bisa tetap stay tune di dunianya. Karena kan nggak mungkin hanya jual automation doang sekarang. Karena saya kalau datang ke customer juga begitu sekarang kan. Ada automationnya, ada reportnya. Itu udah satu paket. Ready to connect gitu kan. Sekarang udah satu paket gitu loh. Nah, kira-kira apa yang harus dipelajari Pak Antoni? Iya, kalau ya terus terang ini salah satu yang terakhir ini saya juga coba karena agak sedikit ada kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman muda ya di kampus. Saya juga sharingkan ini ke mereka, membuka. Jadi kalau kita bicara di automation, kita nggak melulu hanya fokus di PLC, ya itu udah istilahnya basic sekali di automation. Lebih mengajak untuk kita coba melihat bagaimana sistem automation ini terintegrasi dari layer, betul-betul dari layer instrumentasinya sampai ke layer
Artinya di sini kita nggak bisa jadi expert di semua bidang itu ya. Artinya tetap akan ada expertnya di masing-masing itu. Dan kita harus melihat bahwa secara ilmunya tentu yang mesti dipelajari satu dari sisi instrumentasinya harus, terus dari sisi kontrolnya yaitu memang mainannya lah katakan orang PLC HMI gitu kan. Nah tapi kemudian ya keluar juga dari situ ke sisi IT-nya. Nah sisi IT ini kan dunia yang ya sekarang kita bilang udah hampir nggak ada layer ya sama kita ya di automation di control sistemnya, mulai dari networknya, mulai dari programming layer, mulai dari scripting ya kan, kemudian juga ke database, dan ya mungkin yang sekarang juga mulai banyak kita kembangkan di aplikasinya ya, aplikasinya sendiri berbasis desktop based atau mobile apps. Nah itu sesuatu yang memang mau nggak mau kita harus mengarah ke sana. Untuk jadi expertnya itu lain cerita, tapi untuk tahu wajib kalau menurut saya. Ya, nah kalau di tim kami sendiri, buat saya udah terlalu proses of speed saya udah terlalu ketinggalan untuk masuk ke semua itu. Jadi saya serahkan kepada anak-anak muda yang memang punya semangat untuk belajar. Ya, kita semangat tapi nggak sampai ke level untuk mendevelop lagi deh. Udah cukup secara konsep kita paham, kita punya helikopter view-nya, tapi untuk implementasinya biar teman-teman itu, dan mereka sangat-sangat kreatif. Ya teman-teman muda kita sangat kreatif. Harusnya itu yang kita dorong ke teman-teman. Coba Pak Antoni, next-nya nih sebelum ini mungkin bisa sharing nggak aplikasi yang benar-benar IoT. Jadi ada platform yang benar-benar diminta oleh user supaya datanya diterbangkan. Sudah ada yang real diminta oleh si user. Oke. Ada beberapa ya yang baru-baru ini ya, ada beberapa kita di beberapa aplikasi yang berbeda juga. Nanti mungkin saya coba sharing topologi umumnya. Tapi sekilas saya kasih gambaran dulu. Kita di Power Plant itu sejak 2016 mungkin itu sudah sebelum itu di 2009 dan 2010 itu kita sudah pernah punya satu kebutuhan customer, kita ketemu di salah satu customer IPP ya, yang dia membutuhkan di real time, quote-unquote real time di Jakarta or even di tangannya gitu, di handphonenya, kenal pembangkitnya yang di beberapa kota. Waktu itu kita coba di salah satu kota yang punya 5 unit atau 6 unit. Nah, reasonnya sederhana. Waktu itu beliau cerita, masalahnya adalah kalau ada gangguan di pembangkit, seketika kan jadi masalah. Nanti orang, bahkan GM-nya PLN akan kontak dan langsung tanya, kenapa kamu punya masalah gitu kan. Waktu itu beliau mengatakan waktu itu, susah, saya lagi meeting, saya lagi main golf, saya lagi di mana, ditanya begitu kan saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Nah, secepat itu coba telepon ke lapangan, ke plant manajernya, berkali-kali telepon nggak dijawab. Ya dua kemungkinan, satu memang lagi di lapangan memperbaiki masalah, kedua memang nggak mau dijawab gitu kan. Jadi concernnya dia bilang bagaimana caranya supaya saya bisa tahu di operasional, satu, kedua kalau trip, reason tripnya karena apa. Nah, dengan itu bisa menjawab kalau ditanya gitu kan. Nah, waktu itu kita implementasi plan datanya itu sebetulnya nggak banyak ya, cuman status engine ya kan, dan dari HMI SCADA kita juga sudah punya datanya. Kan waktu itu solusinya dari Wonderware untuk bisa di remote monitoring di Jakarta. Tapi data PLC SCADA itu yang diambil kondisi saat itu, bahkan dari sisi yang recent tadi ya, recent trip karena apa itu kan tidak originally tidak ada di sistem, tapi itu kita bisa buat berdasarkan ya itu tadi data yang kita ambil, apa yang
matriksnya apa sih kalau Tripkana ini ada matriks apa yang kita generate sebagai algoritmanya di aplikasi. Nah, itu sudah lama sekali. Nah, tadi saya bilang di 2016. Nah, 2016 kita ketemu lagi kebutuhan yang juga sama dari pembangkit IPP yang kepengen dimonitor di headquarter di Jakarta. Nah, itu nggak beberapa lah, ada 1-2 lah yang kebetulan memang secara infrastruktur networknya sudah mumpuni dan mereka implementasikan itu, kita bisa monitor. Nah, di tengah kita sedang implementasi itu datang kebutuhan yang untuk performance analysis. Nah, ini memang bukan ranah kita, karena untuk analisis turbin segala macam itu kan bukan kompetensi kita nggak paham lah secara itu, dan memang ada pihak lain dari luar yang memang mau implementasikan itu. Nah, ini dia challenge-nya, mereka punya solusi untuk buat modeling, punya solusi untuk permodelannya ya, untuk algoritmanya, tetapi mereka kesulitan bagaimana cara ngambil plan datanya. Mereka sudah punya cloud sistemnya dan itu memang itu diambil langsung ditarik ke cloud. Cuman bagaimana ini dari existing, apakah ambil langsung ke controller, apakah ambil dari SCADA atau dari historian. Nah, itu semua menjadi sesuatu yang pada akhirnya kita bantu mereka di situ untuk mengimplementasikan. Nah, dan terakhir lagi untuk yang kaitannya sama online data itu mungkin Anda juga masuk di sana ya, untuk aplikasi CHAMS dan Sparring ya. Jadi ini yang kebetulan juga jadi regulasi gitu kan. Jadi regulasi dan nah ini marketnya mau nggak mau dipaksa dengan regulasi harus ready mengonline-kan data mereka masuk ke servernya kementerian. Nah, ini juga bagaimana kita bisa bantu customer untuk bisa menjembatani kebutuhan itu. Nah, mungkin saya coba sharing beberapa ininya ya. Ini bisa saya share ya langsung ya. Boleh Pak Antoni, silakan. Ini arsitekturnya ya? Ya, arsitekturnya. Belum pernah pakai Google Meet ya? Oke. Enggak, tadi saya cari screen dulu. Ya. Saya cari screen dulu tadi. Nah, oke. Nah, ini mungkin yang tadi saya cerita. Udah muncul ya? Nah, bagaimana sistem kita bangun satu sistem monitoring yang terintegrasi, dan pada saat bersamaan kita membantu juga untuk pihak ketiga melakukan data collection plan. Nah, seperti ini dengan kondisi existing ada 4 unit gitu ya, ada 4 unit. Nah, ini kita coba tambahkan di situ remote access server. Kenapa kita tambahkan remote access server? Karena di aplikasi ini agak kritis ya kalau kita ganggu di sisi operator workstation-nya atau apalagi langsung ke sisi controllernya ya, terkait sama protokol existing yang lumayan agak riskan, dan juga kita tidak mau mengganggu operasional. Implementasikan dengan menambahkan remote access server sehingga akses ke aplikasi melalui remote access server ini tidak mengganggu operasional. Nanti remote access server inilah yang jembatani ke cloud server ya? Betul. Ini yang menjadi jembatan untuk ke cloud servernya dari pihak ketiga nih yang akan ambil data untuk plan monitoring dan performance analisisnya. Jadi mereka jalankan aplikasi mereka dengan tarik data. Nah, terang untuk aplikasi semacam ini dengan topologi yang seperti ini yang menarik ke cloud ini menurut saya yang saya lihat gitu ya dari market kita ini yang ini jadi challenge gitu loh. Oh ya, kalau ini di IPP, ini pembangkit IPP kebetulan mereka tidak restrict untuk itu, tapi tentu mereka concern sekali di sisi security. Kalau kita bicara ini ke pemerintah punya ya, ke negara punya seperti Indonesia Power atau PJB ini saya pikir sesuatu yang menurut
mereka akan riskan. Nah ini yang saya sempat tangkap dari pembicaraan dan diskusi dengan teman-teman yang di sana. Ya ini bagaimana mereka mau bangun ini akhirnya di lokal. Ya jadi instead of cloud mereka lebih prefer untuk dijadikan lokal server, tetap big data di mereka ya tanpa ada luar. Gitu. Nah kemudian ini mungkin mirip ya seperti yang Anda buat ya Pak ya untuk di IPAL ya, di sparring ya. Ya, kurang lebih sama seperti ini. Nah, ini mungkin sedikit challenge-nya di sini Pak terkait sama kondisi di lapangan macam-macam tuh Pak. Ya. Dari mereka punya kolam penang. Nah, itu kan ya. ada yang dia di satu plan itu ada beberapa penampungan ya yang mungkin jaraknya juga tidak berdekatan. Nah ini memang sangat dibutuhkan bagaimana infrastruktur komunikasi bisa menjembatani baik itu melalui WiFi internal maupun IoT. Nah seperti yang Anda punya kan sudah langsung IoT kan langsung ke GoIoT ya. Ya. Langsung ke GoIoT ya praktis nggak ada masalah mau di titik manapun shelternya, kolamnya data sudah langsung terkirim ke cloud. Nah, tinggal nanti dari sisi server aplikasi menarik data dari cloud untuk ditampilkan data series dan tampilannya di aplikasi seperti itu ya. Ya benar. Oke, sama lah Pak itu kurang lebih. Nah ini juga kita punya yang kita implementasikan sama dengan BPPT. Untuk air quality monitoring ya, ini ada mobil berjalannya yang keliling-keliling untuk mantau kualitas udara. Nah, bagaimana data dari mobil yang jalan-jalan ini bisa sampai ke server BPPT yang di Serpong. Nah, seperti itu. Nah, ini James, ya James. Ya. James juga sama kurang lebih. Ya, ini dari kita punya local DAS dan bagaimana ini bisa diintegrasikan untuk kirim data ke server KLH Sispek. Nah ini untuk yang power monitoring ya kurang lebih seperti itu sih Pak yang menurut saya bisa di sharingkan dari sisi aplikasi yang memang ini sudah real implementasi kita sudah jalankan. Dan kalau secara aplikasi software macam-macam seperti ini kita pakai Schneider punya ya untuk ininya ya power monitoring softwarenya dikombinasikan dengan aplikasi yang kita buat juga. Kemudian seperti ini di sini kita menggunakan secara PLC kita menggunakan beberapa merek juga. Ada yang kita package baru juga pakai Siemens, ada pakai GE juga ada. Nah, untuk software DAS-nya sendiri kan juga ada yang pakai software Himiskada, ada pakai Simplicity juga, ada pakai software third party yang lain, juga ada yang kita develop custom. Nah, untuk aplikasi integrasi ke KLHK-nya kita bangun web application itu custom. Untuk AQMS juga kita gunakan custom. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Menarik Pak Antoni. Jadi sebenarnya IoT ini tidak hanya yang mungkin yang dilihat oleh orang-orang sekarang IoT itu lebih banyak ada dua arah sebenarnya Pak Antoni yang IoT. Ada yang lari dari platform atau automation, ada yang lari dari IoT. Ini kan ketemu nih. Kalau teman-teman dari IT umumnya kan larinya ke smart city, automation, area-area aplikasi seperti COVID, untuk monitoring COVID, itu kan area-area orang-orang tim-tim dari IT yang lari ke IoT kan. Kalau automation ya begini larinya IoT-nya ya, jadi semua platform itu datanya ditarik ke atas. Ya, betul. Kalau yang tadi saya tunjukin malah nggak kelihatan dari manufacturer ya, dari pabrik ya. Tapi sebetulnya ada beberapa yang kita kerjakan di pabrik. Cuman itu tadi semua juga kapasitasnya masih di lingkup intranet. Karena ya kalau terus terang
kalau di industri, apalagi kalau yang di remote lokasi ya, barang mewah banget Pak. Ya itu satu kendala yang luar biasa kayak saat ini. Iya. Walaupun kita Iya. sudah berbicara IoT ya, paling enggak secara sistem mereka udah ready to IoT dengan adanya server lokal. Jadi begitu server internetnya udah ada, mereka tinggal duplikasi data yang dari server yang ada gitu ya, tinggal benar sekali. Ya, itu yang lebih menurut saya lebih reasonable untuk diaplikasikan. Makanya kalau terkait pilihan produknya sendiri, kalau kita buat desain ya fungsional banget, kemudian dia perangkat ke PLC, kita juga tidak arahkan dia untuk menggunakan controller yang ready IoT, karena rasanya sampai kapanpun nggak mungkin langsung dari controller dia akan connect ke internet gitu. Nah, jadi tetap pakai controller standar, cuman ya paling tidak ada server lokal, baik itu berupa aplikasi HMI SCADA maupun yang sifatnya memang betul-betul untuk data collection saja ya, misalkan seperti historian dan sejenisnya. Historian, Anda cukup banyak nggak implementasi aplikasi yang pakai kebutuhan historian, software historian? Jarang Pak Antoni, karena harganya terlalu mahal untuk dijual. Tapi jadi, ada yang unik Pak, ada yang unik. Bapak paham? Industri jarang kita ketemu dia pakai sampai ke layer historian. Tapi saya pernah ketemu customer di transportation yang mereka pakai software historian. Waduh. Nah, artinya secara budget mereka punya, tapi sebenarnya itu hanya kebutuhan loggernya ya sebenarnya. Data rekaman ya betul. Lebih ke ya kan kalau, nah ini kan juga pergeseran Pak. Pergeseran kalau kita lihat dari sisi, nah saya coba ambil contoh, kita ambil contoh lagi dari GE ya, kebetulan saya tahu. Itu sampai tahun 2015 itu masih sangat mempromosikan historian, profesi historian as a foundation of software solution-nya GE. Dulu tuh ada gambar yang platform software ya kan, dari bawah naik nanti ada historian di situ ya kan. Foundation dari yang semua yang ke atas itulah, mau plan application apa segala macam kan. 2015 kemarin historian masih ada dan masih dikembangkan terus. Cuman secara si produk di 2015-2016 mungkin gencar sekali ya. Mereka baru luncurkan Predix yang software cloud solutionnya GE waktu itu. Nah, tapi ya sayangnya kalau saya lihat sampai sekarang, ya mungkin untuk market Indonesia ya, saya nggak tahu kalau di luar. Sepertinya untuk Predix sendiri tidak sesukses seperti yang mereka bayangkan mungkin sebelumnya. Jadi tapi secara platform sudah bergeser. Platform provisi historian yang dikondisikan harus diinstal secara lokal di sisi customer bergeser menjadi Predix cloud based. Mereka tidak perlu invest historian di situ, mereka bisa lempar itu ke Predix dan berlangganan Predix seperti itu. Oke, Pak Antoni. Ya, Anda sudah mulai di sana. ini kita diskusi tentang IoT Talk untuk sharing knowledge lah. Kalau jualan nanti belakangan. Mantap. Oke, Pak Antoni, terima kasih banyak nih sudah sharing knowledge-nya tentang implementasi IoT atau persiapan implementasi IoT di industri, khususnya di power dan oil and gas. Oke, mungkin saya tutup aja Pak Antoni ya, karena waktunya juga udah 1 jam. Kalau kelamaan juga nanti membosankan buat teman-teman. Iya. Dan oke, saya tutup. Terima kasih banyak Pak Antoni untuk sharingnya. Baik teman-teman IoTizen, terima kasih sudah mendengar kami. Hari ini kita bicara tentang bagaimana implementasi IoT dari sisi automation. Dari sini kita bisa lihat bahwa masih banyak pecahan-pecahan yang perlu kita diskusikan, mulai dari security,
IoT, mulai dari sisi vendor, apa yang mereka sedang kembangkan. Mungkin nanti kan kita undang developer-developer lokal, seperti apa sih yang mereka kembangkan. Jadi kita akan coba menyatukan puzzle tentang IoT ini sehingga ke depan knowledge atau pengetahuan tentang IoT ini makin berkembang di Indonesia. Oke, gitu dulu dari saya, Idam Masar. Terima kasih buat teman-teman IoTizen. Sampai ketemu di IoT Talk selanjutnya.